wabarakatuh. Halo Sobat Anahal, selamat datang di podcast Anahal edisi Ramadan. Perkenalkan, saya Alia, host dari Jurnalistik Anahal. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama siswi MTS Negeri 1 Kudus dari kelas 8C yang bernama Safira Fristania Buncalista. Safira ini terkenal sebagai siswi yang jago public speaking dan sering beberapa kali mengisi kultum di YouTube channel Anahal. Halo Safira. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik juga dong. Alhamdulillah. Oh iya, ini udah Ramadan ke-19 ya? Iya. Bentar lagi Lebaran, terus dapat THR. Aduh, THR terus ya dipikirin. Silaturahminya yang terpenting. Iya. Oh iya, berarti Sabtu kemarin 17 Ramadan itu nuzul Quran ya? Iya. Kamu kok tahu? Tahu dong, cuman aku belum tahu secara spesifik. Kamu bisa dijelasin nggak? Oke deh, sekalian belajar bareng ya kan? Iya dong. Malam nuzul Quran itu malam di mana wahyu pertama Al-Quran diturunkan. Ketika Nabi Muhammad berusia mendekati 40 tahun, beliau sering menghabiskan hari-harinya untuk berkholwat di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, jaraknya 2 mil dari kota Mekah. Tapi bentar. Kamu tahu nggak berkholwat itu apa? Belum sih. Kamu bisa jelasin nggak apa itu berkholwat? Berkholwat itu menjauhi diri dari keramaian dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi gitu. Lanjut, Fir. Nabi Muhammad itu berkholwat di Gua Hira dalam jangka waktu 1 bulan sebelum beliau kembali lagi ke rumahnya. Dan begitu seterusnya hingga wahyu pertama Al-Quran diturunkan. Ketika memasuki tahun ketiga sejak awal berkholwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, Khotamul Anbiya. Dan Allah menurunkan malaikat Jibril dari langit ke bumi. Dan malaikat Jibril itu masuk ke Gua Hira yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sedang berkholwat. Malaikat Jibril itu dalam wujud aslinya yaitu 600 sayap tau. Dia memiliki 600 sayap. 600 itu gak kebanyakan, berarti gede banget dong. Iya, makanya gede banget. Dan waktu itu kan malaikat Jibril masuk ke Gua Hira. Iya. Dan terus habis itu beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang keras dan lantang. Iqra, yang artinya bacalah. Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqori, yang artinya aku tidak bisa membaca wahai malaikat Jibril. Yang kedua kalinya malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad dan berkata, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Yang ketiga kalinya malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad dan melepaskannya sambil berkata, bacalah. Nabi Muhammad lagi-lagi menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan yang keempat kalinya, malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Dan itulah merupakan wahyu pertama yang turun di dunia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan juga pedoman hidup agar manusia selama di dunia maupun di akhirat. Kamu tahu nggak ayat pertama yang diturunkan itu surah apa tadi? Tahu dong, Al-Alaq kan ayat 1-5. Bener banget. Bentar, aku mau ngetes kamu. Apa? Tahu nggak tadi malaikat siapa yang turun ke dunia untuk menyampaikan wahyu pertama? Tahu dong, malaikat Jibril kan kamu tadi udah cerita sama aku. Iya, aku kan cuma ngetes. Oke. Berarti bener dong kalau Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Betul, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi atau tahun ke-40 kelahiran Nabi Muhammad.
Masya Allah ya, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan yang sangat-sangat mulia ini. Bener sih. Tapi tadi kamu bilang kan kalau bulan Ramadan itu bulan suci. Iya, emang kenapa? Kan bener. Bener, tapi kesucian tersebut tuh nggak ada artinya kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikanmu dari dosa-dosa dengan cara kamu memohon maghfirah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi kamu bilang kan kalau bulan Ramadan itu bulan mulia. Iya. Benar, tapi kemuliaan tersebut tidak ada artinya kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu mulia dengan taatmu kepadanya. Masya Allah. Aku tuh pengen bertaubat gitu loh, kayak pengen lebih deket sama Allah. Tertampar kan pasti. Iya dong. Kamu ada tips gitu buat aku kayak istiqomah, lebih deket sama Allah di bulan Ramadan gitu. Bentar. Nih. Kemarin tuh aku sempet ngelihat produk di toko online yang menurutku insya Allah membuat kita istiqomah. Semangat gitu loh dalam hal istiqomah. Produk apa? Namanya produk jurnal Ramadan. Jurnal? Berarti itu kayak jadwal gitu ya? Ada timingnya hari ini ngapain, terus ngapain gitu gak sih? Iya, isinya tuh kayak aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari gitu loh panduannya. Okay. Kayak sholat sunnah, tadarus, murojaah, infak, dan lain sebagainya. Dan juga di buku itu ada kata-kata motivasi yang membuat kita semangat gitu loh. Oh, kamu jadi beli gak sih, Fir? Aku soalnya pengen beli. Padahal tuh buku tuhnya tuh estetik banget. Tapi waktu aku mau beli, malah aku kehabisan produk. Loh, kok gitu sih? Iya, kayaknya buku itu saking bagusnya ya kan. Oh, Masya Allah. Terus kamu gimana? Jadi gak jadi beli dong? Gak jadi, tapi aku gak kehabisan ide. Makanya aku membuat buku jurnal Ramadan sendiri. Walaupun gak seestetik yang di produk itu sih, yang penting kan isinya ya kan. Kamu bikin sendiri? Ya Iya. ampun, kreatif banget. Iya dong, aku kan sebagai generasi muda harus kreatif, inovatif, dan Profesor! Oh, Kok profesor sih? Emang Produktif tahu. Oh, produktif. Oke. Ayo ulang lagi. Kita sebagai generasi muda harus kreatif, inovatif, dan produktif. Nah gitu dong. Oke. Ini out of the topic ya, Fir. Aku denger nih, Safira itu orangnya bijak bersosmed ya. Berarti kamu itu gak megang HP sama sekali. Kayak kan gak mungkin sih, cuman Yes. gimana sih, bisa jelasin gak sih? Anak muda zaman sekarang gak megang HP kan impossible banget. Iya sih. HP itu tuh ada manfaat positifnya, ada mudaratnya atau negatifnya. Kalau dampak negatifnya itu contohnya main HP terus buka sosmed terus dari jam 2 sampai jam 5 berjam-jam ngundur-ngundur waktu sholat. Itu nggak baik banget ya. Bisa-bisa HP itu jadi setan gepeng. Astagfirullahaladzim. Dan kalau manfaat positifnya kayak kemarin kamu udah PHIPA belum ulangan harian? Yang apa, bab apa? Bab ginjal? Oh, sistem ekskresi. Iya, sistem ekskresi. Kenapa? Kamu mudah nggak dalam memahaminya? Lumayan sih, cuman kalau di buku itu kayak rumit, soalnya kan gak ada warnanya. Terus panjang, kali lebar, kali tinggi. Iya kan, namanya mana agak susah lagi. Kayak tubulus contortus distal. Tubulus contortus proximal. Nah, iya itu. Banyak. Nah makanya waktu itu tuh aku kepikiran buat belajar dari video online. Oh. Jadi di video itu kayak ngejelasin secara lengkap, secara rinci dan menarik dong pastinya. Oh, ada warnanya gitu ya? Iya. Jelasin. Oh. Jadi aku bisa belajar lebih luas dari HP. Oke. Gitu. Kalau kamu gimana?
Aku juga sih sering, gak sering sih, tapi pernah pakai coba caramu. Cuman aku lebih sering pakai lagu. Jadi kalau bab kemarin IPA yang peredaran darah itu, aku ngafalin kayak urutan-urutannya tuh kan banyak. Aku pakai lagu. Terus kalau ngafalin bahasa Arab, kosakata itu aku pakai lagu juga. Oh, bahasa Arab. Iya. Aku juga pernah loh. Kayak gini bukan lagunya. Yang mana? Ana saya huwa dia. Hiya dia anta kamu, anti kamu, man siapa, man apakah, kaifa bagaimana. Gitu bukan? Bukan sih, cuman isinya sama, nadanya beda. Kayak anak Walah. kambing saya mana di mana itu loh. Oh, yang itu. Iya tahu, iya itu pokoknya. Lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur bukan? Iya, iya. Oh, Masya Allah. Aku mau nyontohin nih, tapi dikit aja ya. Oke, boleh. Man siapa anak saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Keren. Udah cukup. Oke. Pokoknya intinya itu. Jadi kan sama isinya tuh, cuman itu nadanya yang beda. Tapi pakai lagu kan jadi kayak lebih itu enggak sih, lebih Mempermudah cepet kita ya kan? Aku juga punya pertanyaan random nih, Fir. Kalau kita kan lagi puasa kan capek, terus aku biasanya kan main HP, scroll TikTok, terus muncul FYP ku tuh kayak makanan semua, mukbang, banyak kayak basreng, terus bakso aci, pokoknya banyak deh. Itu boleh nggak sih, kan posisinya kita lagi puasa? Kalau menurut aku sih, kalau iman kita lagi kuat, boleh-boleh aja. Tapi saranku mendingan nggak usah deh, biar kita nggak itu loh, apa sih namanya, fokus dalam berpuasa dan gak tergoda. Oke. Dan kamu tahu nggak, kalau puasa itu tuh nggak hanya menahan hawa nafsu, lapar, dahaga doang loh. Wah, emang ada lagi? Kan bukannya cuma menahan lapar sama haus kan? Enggak, di bulan puasa ini juga harus menahan zina. Nah, Zina itu pacaran kan? iya salah satunya. Tapi zina itu ada banyak macam loh. Kayak zina hati, zina tangan, zina mulut, zina mata, zina pikiran. Bentar, kamu tahu nggak zina pikiran itu apa? Zina pikiran Contohnya. itu berarti memikirkan hal-hal yang negatif kan? Iya, salah satunya kayak ngehaluin orang yang bukan mahram. Iya, Sebelum tidur ngehaluin gitu kan. apalagi orangnya kayak susah digapai, ganteng lagi. Astagfirullahaladzim, malah curhat. Oh ya, terakhir Oke nih deh. pesan Safira untuk sobat Anahel yang ada di rumah. Halo Sobat Anahel, dimanapun kalian berada, jangan tinggalkan sholat lima waktu ya. Karena sholat itu tiang agama. Jangan sampai tiang agama kalian itu jatuh dan hancur berkeping-keping ya. Selain itu, sebagai umat muslim, di bulan puasa ini kalian jangan sampai bolong-bolong loh puasanya. Kecuali bagi yang mendapatkan udzur syar'i. Dan juga memperbanyak ibadah dan kurangi maksiat ya. Semangat semuanya. Nah, itu dia pesan dari Safira untuk Sobat Anahel. Demikian bincang-bincang podcast di edisi Ramadan. Saya Alia dan Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.